Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipertemukan kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur, yang oleh LPP Sinode diberi judul Menantikan Belas Kasih-Nya. Semoga malam hari ini, Senin 19 September 2022, di hari pertama di minggu ketiga bulan ini, kita bisa menikmati anugerah-Nya yang selalu baru di setiap pagi, dan kita diberi waktu untuk menyerpati hari-hari kita melalui kacamata firman Tuhan. Apakah sudah kita terima dengan penuh? Kalau belum, masih ada waktu untuk terus belajar dan belajar, menyiapkan hari esok, hari Tuhan dengan kesadaran penuh. Kasih-Nya sempurna bagi kita melalui rambu-rambu firman-Nya. Saudara-saudari, kita perlu sadari, kita yakini bahwa anugerah-Nya yang selalu baru di setiap pagi. Disiapkannya bagi yang merasa memerlukan Sang Penyedia itu. Orang yang merasa bahwa hidupnya dalam tekanan-tekanan, dalam tekanan situasi, tekanan orang-orang dekat kita yang berusaha menyetir keyakinan kita, yang bertentangan dengan hati nurani kita, tekanan beban yang kita rasa telah ditinggalkan orang lain di pikiran kita, namun kita masih memikulnya, padahal mereka sudah melupakannya. Dan banyak hal lagi yang bisa saja terjadi. Tekanan, muatan berat, bayangan rasa takut akan hari esok yang terus kita bawa, sehingga tidak punya waktu lagi untuk merenung, mencermati, menikmati anugerah firman-Nya. Bila hal itu yang terjadi, hal itu yang diizinkan terjadi di setiap hari kita, ternyata itu salah satu cara Tuhan. Itu rumus umum Tuhan, seperti halnya 1+1 sama dengan 2. Tetapi ilmu yang lain bisa saja jadi 1+1 sama dengan 2 plus X. Faktor X inilah yang harus kita terus coba kikis. Kita upayakan, karena harus kita yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Berbagai renungan mungkin diizinkan kita dengar. Menurut saya, itu adalah satu cara Tuhan untuk kita boleh merasa haus firman-Nya. Dalam rangka Tuhan ingin mewujudkan cinta kasih-Nya, mewujudkan penghargaan Tuhan, rahmat-Nya yang besar kepada orang-orang yang sudah pernah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3, yang Tuhan ingin membawa kita kembali masuk di dalam jalur-Nya. Saudara-saudari, bacaan yang akan kita pakai untuk belajar terambil dari Yeremia 9 ayat 12-22. Namun kita akan baca Yeremia 9 ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. Demikian sabda Tuhan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Taurat-Ku yang telah Kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suara-Ku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya
dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyirakkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Luar biasa, saudara-saudari. Kalimatnya sangat jelas. Firman Tuhan disampaikan Nabi Yeremia dengan pertanyaan yang sederhana. Apakah sebabnya negeri ini binasa? Dan firman Tuhan juga sederhana menjawab pertanyaannya. Ada akibat dari perbuatan mereka, dampak yang mereka terima. Mereka akan diberi makan ipuh. Ipuh adalah sejenis pohon anggota suku Moraceae. Tanaman ini getahnya sangat beracun yang digunakan meracuni mata panah. Mereka juga akan diberi minum racun yang ketika mereka diserakkan, menyebar, dicerai-berai ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan Tuhan akan melepas pedang mengejar mereka sampai Tuhan membinasakan mereka. Kiranya itu semua dijauhkan Tuhan dari kita. Amin. Kita secara sadar harus terus mempertimbangkan apa kata hati nurani kita yang menurut saya jarang berbohong. Harus meyakini Tuhan Yesus, Bapa kita yang kekal, lebih besar dari setiap tekanan dan muatan kita. Sehingga di saat kita berseru di tengah keberdosaan kita, di tengah kedegilan hati kita menanggapi sebuah persoalan, di tengah kerapuhan kita, ternyata ada harapan yang sangat besar dalam nama Yesus. Ada sabdanya yang membantu mengangkat beban kita. Perkataannya yang sangat setia sesuai janjinya. Firman-Nya yang kekal sepanjang keturunan demi keturunan, demi zaman ke zaman, penuh belas kasihan. Namun ia menilik kesusahan mereka. Ketika ia mendengar teriak mereka, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Itu pengalaman pemazmur di Mazmur 106 ayat 44 sampai 46. Ini malam yang indah. Kita disapa Tuhan dengan belas kasih-Nya melalui berkesempatan mendengar, merasakan, membandingkan dengan kebenaran sikap kita selama ini. Tuhan Yesus, ampuni aku ya Tuhan, bawa aku terus Tuhan masuk dalam waktu-waktu-Mu. Ajarilah aku ya Tuhan, tuntun aku dalam jalan-jalan pikiran-Mu, buat aku mengerti dan beri aku kuasa-Mu untuk menuruti hati nuraniku yang oleh-Mu ada, dan berani menolak ajaan untuk keras kepala, berani menolak berpikiran negatif akan apapun. Beri aku kekuatan-Mu untuk menjadi sahabat bagi setiap orang.
Buat aku jadi bagian kebenaran sabdamu, bagian dari orang-orang yang Engkau tentukan, percaya dan menerima rahmat-Mu yang besar, dan selalu teguh mempercayai. Buat aku makin kuat percaya sabdamu, bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, melainkan di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, saudara-saudari, hanya nama Yesus dari Nazaret itu, Anak domba Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang telah melahirkan kita kembali oleh karena rahmat-Nya yang sangat besar itu. Selamat menantikan belas kasihan Tuhan dengan terus setia dan teguh hati dari hari ke hari. Tuhan Yesus sayang kita. Amin.